Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Malam ini kita akan berbincang mengenai satu hadisnya malaikat Jibril ya, yang pada tema malam ini soal bagaimana memahami seakan-akan melihat Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau tidak mampu kamu atau tidak bisa, ya kamu harus yakin Allah memandangmu. Baik, jadi ini hadis memang luar biasa. Sepanjang sejarah umat Islam memiliki pengaruh, impact yang begitu dahsyat sekali. Pengaruhnya terhadap peradaban dunia Islam dan ila yaumil qiyamah. Saya kira hadis ini sampai disebut sebagai tonggak daripada sunnah Nabi. Maka sebenarnya ini riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau menyebutkan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari bersama Rasulullah. Ini Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang dalam satu forum. Idh tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Jadi tiba-tiba muncul seseorang dengan pakaian sangat putih, syadidu sawadis syar, rambutnya sangat hitam kelam, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Jadi tidak dikenal, tidak diketahui dari mana dia. Tidak diketahui pula siapapun dari kami, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba gitu ya. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbateh ila rukbateh. Jadi tiba-tiba sudah ada di dekat Nabi dan menempelkan dengkul. Jadi kedua dengkulnya itu pada dengkulnya Kanjeng Nabi ya. Wadha'a kaffah ala fakhidhih, dan meletakkan kedua telapak tangannya pada paha Nabi, di atas paha Nabi. Wa qala ya Muhammad akhbirni alil Islam. Hai Muhammad, beritahu saya tentang Islam, apa itu Islam. Faqala Rasulullah SAW, Nabi menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu ya syahadah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu menegakkan sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan suci Ramadan, kamu menunaikan haji kalau engkau mampu. Ola sodakta. Orang itu menjawab, wah kamu benar. Ola fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami sampai kagum, heran. Dia bertanya tapi kok malah membenarkan ya, kata Sayyidina Umar ini. Ola fakhbirni anil iman. Dia meneruskan, orang itu bertanya, coba beri kabar aku, beri tahu aku tentang apa itu iman. Ola Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Hendaknya engkau beriman pada Allah, ini iman ya, dan malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah, iman pada hari akhir, dan beriman pada qadar, baik dan buruknya. Lola sodakta. Dia menjawab lagi, kamu benar. Wala fa akhbirni al ihsan. Nah, ini dia
mengatakan, beritahu aku tentang ihsan. Qala, Rasulullah menjawab, anta abudallah ka'annaka taroh fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Hendaknya engkau menyembah atau beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau engkau tidak mampu, tidak bisa melihat, ya, fa innahu yarok. Justru Allah itu melihatmu, Allah melihatmu terus-menerus. Qala fa akhbirni anis sa'ah dan seterusnya. Jadi semua dibenarkan oleh sang penanya ini yang tidak lain adalah malaikat Jibril, dan di akhir hadis ini Rasulullah itu bersabda, ya, ya Umar, atadri manis sa'il. Hai Umar, kamu tahu nggak siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala Rasulullah SAW menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril sedang mengajari kalian agama kalian. Ini riwayat Muslim, ya. Jadi maka tema yang secara khusus kita bahas malam ini mengenai mal ihsanu sebenarnya. Ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Seakan-akan engkau melihat Allah, anta budallah, ya, atau hendaknya engkau menyembah Allah, fa illam takun ka'annaka taroh, seakan-akan engkau melihat Allah, fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Kalau engkau tidak melihatnya, ya engkau Allah lah yang melihatmu. Nah, ini satu tema yang sehari-hari sebenarnya sudah sering kita dengar berbagai penceramah khususnya, tapi mari kita dalami apa sebenarnya yang dimaksud seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana memahami ini dan menghayati ini, mengamalkan ini. Atau sebaliknya, kalau kita tidak mampu atau tidak bisa, kita meyakini kita meyakini bahwa Allah terus-menerus memandangmu. Bagaimana sesungguhnya Allah terus-menerus memandangku ini? Apa yang kita rasakan ketika dipandang oleh Allah? Bagaimana menyadarkan diri ini, bahwa kita ini sebenarnya kapan, di mana saja, dalam situasi apapun, Allah tak pernah jeda memandang diri kita. Baik. Ya, itu yang dimaksud dengan ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yarok. Kembali tentang hadis mengenai al-ihsan ini sebenarnya. Nah, dari al-ihsan ini, dari seluruh kalimat al-ihsan yang tercantum di dalam Al-Quran banyak sekali, yang apakah itu kemudian berkembang menjadi hasanah, menjadi bil ihsan, atau muhsinun, banyak sekali. Semua menginduk, gitu, bagaimana wujud ketundukan, pengagungan manusia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan soal ka'annaka taroh. Nah, yang menarik di sini, fa illam takun tarohu, kalau engkau tidak mampu memandangnya, atau kalau kamu memang merasa tidak, aku kok nggak bisa memandang ya, fa innahu yaraka, Allah tetap memandangmu. Jadi maksudnya apa ini Allah tetap memandangmu ini? Ini soal wujud keyakinan yang harus ditanamkan bahwa Allah terus-menerus memandang makhluknya tanpa jeda. Tanpa jeda. Maka diibaratkan, ibarat orang memandang, Allah itu 0, sekian detik saja, lap, tidak memandang, itu hangus semua seluruh
jagat semesta ini mulai bumi paling bawah sampai aras sana hangus semua. Maka apa yang dimaksud dengan yaroka, memandangmu, itu bukan sekadar memandang tapi juga mengawasi, menjaga, melindungi, mencurahkan segala sifat dan asma'nya. Dan manusia ketika merasakan saja terus menerus dipandang oleh Allah, itu fana sebenarnya, fana. Maka lalu para ulama sufi itu ada yang menyebutkan lebih utama mana, ka'annaka tarahu atau fa'innahu yaroka, lebih utama mana seakan-akan engkau memandangnya atau engkau dipandangnya. Para ulama sufi kemudian berbeda pandang di sini. Tapi sebenarnya ini tidak bertentangan. Ada yang mengatakan bahwa seakan-akan memandangnya itu lebih utama karena ini didahulukan oleh Rasulullah SAW. Karena inilah di makom bako, di wilayah bako. Yang bako Allah, tetapi seseorang berada di wilayah al-baqi billah, bako bersama Allah ini, dia merasakan terus-menerus, dia tidak pernah melepaskan diri untuk memandangnya. Tentu dengan mata hatinya di sini namanya. Karena itu kalau ka'annaka tarahu itu biasanya dengan mata kepala, tapi ka'annaka, tapi tasyhadahu, engkau menyaksikannya itu dengan mata hati. Fa'in lam takun taro fa'innahu yaroka, ini makom fana. Ada yang malah mengatakan ka'annaka tarahu itu fana. Fana. Sebab apa? Yang bisa manusia memandang Allah bersama Allah. Maka itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengatakan, ra'aitu rabbi bi'aini rabbi, aku memandang Tuhanku dengan mata Tuhanku. Itu fana. Dia tidak bisa memandang dengan pandangannya. Sesungguhnya aku hanyalah cermin Allah, mir'atul a'zam yang ada di hatiku yang memandang, yang memantul kepadanya. Fa'ilam takun taro fa'innahu yarok. Ini suasana yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar, ditafsiri oleh para sufi sebagai makom fana. Nah, ini yang di satu sisi para sufi mengatakan, oh ini makom fana. Fa'innahu yaroka malah justru makom bako. Karena dia terus menerus bersama Allah, bersama pandangan Allah, karena dia memandangmu. Wahai makhluk, engkau ini dipandang terus-menerus oleh Allah. Maka siapkanlah hatimu. Siapkanlah hatimu untuk menjadi cermin pandanganku. Nah, itu. Ya. Inilah yang kemudian dari sekedar, bukan sekedar ini sebenarnya, soal ihsan, anta'budallah ka'annaka tarah fa'ilam takun tarahu fa'innahu yaroka, ini menggambarkan sebuah peradaban besar tentang dunia spiritual dalam Islam yang kelak disebut dengan dunia sufi. Jadi 3 fondasi utama di dalam agama ini, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Yang Islam itu berkembang menjadi pengetahuan kalau dari sisi ilmu pengetahuan tentang ilmu-ilmu syariah, ilmu fikih, usul fikih, ya, ilmu-ilmu hukum lah ya, tentang tata sosial, tata kehidupan ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya, itu wilayah-wilayah Islam. Kemudian di wilayah teologi, akidah, wilayah ilmu kalam, ilmu berkembang tentang ilmu tauhid itu dengan berjuta-juta kitab,
sampai besok kiamat ini. Ini hanya soal bicara tentang mal iman, apa itu iman. Nah, al-ihsan ini wilayah spiritual, wilayah ruhaniyah, wilayah batiniyah yang dididik nanti akan berkembang menjadi adab, akhlak yang dua-duanya dibedah di wilayah tasawuf. Berjuta-juta kitab tentang al-ihsan. Sebenarnya induknya ini menjadi kitab jutaan kitab tasawuf luar biasa. Nah, ini 3 elemen ini luar biasa ya dibangun oleh Islam ini. Jadi kalau Jibril bertanya tentang mal islamu, mal imanu, mal ihsanu, itu yang dimaksud adalah soal amaliyah. Nanti jangan salah paham, nanti Anda sebut apakah mal islamu apakah agama Islam? Bukan. Mal imanu apakah agama iman? Juga bukan. Mal ihsanu apakah agama ihsan? Juga bukan. Itu maksudnya adalah mengenai al-amal, mengenai amaliyah. Apakah amaliyah Islam itu? Apakah amaliyah iman itu? Apakah amaliyah ihsan itu? Kenapa yang ditanya kok soal amaliyah? Ini uniknya. Jadi agama ini mengajarkan langsung pada sebuah praktek, experience yang kelak akan melahirkan ilmu pengetahuan. Jadi sesungguhnya amaliyah itulah yang melahirkan ilmu pengetahuan. Bukan diajari ilmu pengetahuan dulu sampai detail, baru kalau sudah ini baru diamalkan. Tidak. Amaliyah. Coba. Makanya Rasulullah SAW dalam waktu singkat berhasil berdakwah ya, dalam 23 tahun itu berdakwah itu menyebar luar biasa karena sistem pendidikan di dalam agama ini benar-benar kalau dalam bahasa kita, bahasa milenial mungkin, ini adalah gue banget. Nah itu loh, kalimat gue banget itu mewakili lahiriahku, mewakili batinku, mewakili rahasia batinku paling dalam. Tiga-tiganya terpancar di situ. Jadi ini yang membuat begitu cepat Islam berkembang. Karena orang merasakan lalu tumbuh pengetahuan. Pengetahuan meningkatkan nilai-nilai amaliyahnya. Amaliyah melahirkan pengetahuan kembali. Dan seterusnya. Ini bergulir semakin luar biasa. Nah, inilah yang memberi situasi produk. Ini produknya peradaban. Produk peradaban ini kalau tidak mengacu kepada sesuatu yang paling dibutuhkan oleh manusia, pasti gagal peradaban itu. Dan yang dibutuhkan manusia itu dijawab melalui dialog antara Jibril dengan Rasulullah ini mengenai Islam, iman, ihsan. Maka 3 hal ini harus ada di setiap elemen kehidupan. Apakah kehidupan sosial, kehidupan mungkin politik, kehidupan ekonomi, kebudayaan, dan spirituality sehari-hari. Spirituality sehari-hari. Jangan sampai kemudian kita hanya di wilayah Islam saja, syariat saja, nanti tanpa suasana akidah dan ruhiyah. Ya, tanpa akidah, tanpa ruh. Atau ruh saja tanpa gerak, tanpa wujud di dalam peradaban, nanti jadi kebatinan kita. Nah, ini yang di dalam proses historiografi Islam kelak kemudian kita kenal banyak kemudian muncul aliran. Ada yang misalnya contoh Jabariyah, serba Tuhan saja.
Artinya serba Tuhan itu serba mengklaim atas nama Tuhan, Tuhan, apa saja. Dan Jabariyah modern juga muncul, semua serba atas nama Tuhan. Semua itu Jabariyah modern namanya. Ada Qadariyah, oh Tuhan nanti saja. Ntar saja kalau saya sudah kepepet, sudah ini baru kita munculkan Tuhan. Wah itu semua aku dulu, dari aku dulu, untuk diriku dulu, dengan diriku. Wah, eksistensialismenya muncul. Nah, dulu disebut Qadariyah. Hari ini muncul juga suasana yang sangat liberal. Ya, semua yang penting, oke, rasionalisme harus didahulukan, soal spiritualisme itu belakangan. Kalau tidak masuk rasional, ya kita tinggal saja spiritualisme. Nah, maka ada sintesisme kemudian. Bukan begitu. Ini namanya moderatisme, sintetisme, yang sangat eklektif. Ya, bukan begitu. Hai Jabaret, gitu. Hai yang mengklaim serba Tuhan, itu sesungguhnya hanya nafsumu tentang memanfaatkan nama Tuhan. Hai Qadaret, gitu ya, itu pun juga nafsumu. Itu hanya nafsumu untuk kamu jadikan tonggak spiritualmu. Jadi, maka saya masih ingat kalimat Bung Karno yang luar biasa. Waktu itu dia mengatakan, komunisme itu nafsu, kapitalisme juga nafsu. Dua-duanya nafsu sebenarnya. Itu sebenarnya perkembangan dari psikografik humanisme modern dibanding humanisme klasik zaman dulu yang hanya Jabariyah dan Qadariyah saja. Jadi new-nya itu muncul hal-hal seperti itu. Nah, ini perlu saya sampaikan agar kita mengenal. Nah, moderatisme ini penengahnya adalah al-ihsan ini. Dalam konteks yang paling sederhana bahasa kita, harus ada tasawuf. Coba orang mikirnya syariat saja di satu sisi, yang satu mikirnya tauhid saja. Ini nggak akan ketemu. Harus ada ihsan yang menjadi moderator terus menerus panjang perjalanan hidup ini. Nah, ada Tuhan di balik itu semua, tetapi hadirnya Tuhan tidak bisa kau klaim karena ada kalimat ka'annaka. Ya, ka'annaka ini kamu jangan sebegitu mudah itu mengklaim. Nabi aja menyebutkan ka'annaka. Gitu. Tapi paling tidak, gitu, ini misalnya kita ini lagi sholat, gitu. Aku kok sulit memandangmu Tuhan, merasakan seakan-akan memandang. Ya sudah, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum itu rasakan dipandang terus-menerus oleh Allah. Terus-menerus oleh Allah. Inilah yang kelak nanti dikembangkan dalam teori mengenai khusyuk, mengenai khudu, mengenai tawadu. Ya. Itu akan muncul di situ. Tumbuh di situ. Ya. Fa innahu yarok, ya sudah aku biar dipandang. Ya sebenarnya ya sudah dipandang, tapi kesiapan kita ini kan supaya menyiapkan diri untuk dipandang terus-menerus sebenarnya oleh Allah. Dan sudah, bukannya belum, gitu loh ya. Nah, di situ lalu muncul tema yang berikutnya soal khauf dan roja. Orang dipandang oleh Allah merasa khauf bisa. Ya Allah, Engkau memandangku, aku jadi takut.
Aku malah takut, lama-lama naiknya begini. Ya Allah, aku takut kalau engkau tidak mau memandangku lagi. Gitu. Lama-lama takutnya juga naik. Ya Allah, jangan sampai hatiku merasa tidak engkau pandang ya Allah. Aku nggak ingin melepaskan dirimu. Gitu. Lalu dia keanak kata rohunya lalu muncul. Gitu. Semakin seakan-akan memandang, artinya semakin dia merasa dipandang. Semakin dia merasa dipandang, semakin dia seakan-akan memandang. Wah, ini suasana experience yang berkembang terus luar biasa. Oke, jadi ini ya saudara sekalian yang sebagai penghantar diskusi kita, obrolan bincang malam dunia sufi kita ini, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo. Atau mungkin akan memberi satu pandangan atau apa dan seterusnya. Halo? Diminta. Boleh bertanya ke Pak? Monggo, silakan, silakan. Terkadang Pak, terkait dengan takut ya, dalam keseharian kita sering Pak takutnya itu pernah saya mendengar jangan sampai takut kepada Allah itu sampai berlebihan. Itu bagaimana ya Pak? Takutnya kami terlebih dalam melaksanakan sholat ya, misal kita takut apa dan takut semacamnya karena kita misalkan menyembah, bukan macam-macam sebenarnya Pak takut ya. Ada misalkan kita takut apa namanya, ketika misalkan kita beribadah ada seseorang yang mengganggu kita, mungkin itu adalah penyebab di mana kita takut menghadap Allah. Ada hal lain yang menyebabkan kita takut beribadah, mungkin itu sih Pak. Baik. Jadi begini, takut beribadah. Jadi kalau kita itu seakan-akan memandang Allah atau dipandang oleh Allah, sebenarnya manusia itu menjadi merdeka hidupnya, menjadi sangat merdeka. Jadi Allah itu ketika memandang kita, ya jangan sampai Anda mempersepsi, wah aku kayak dipentelengin Pak Polisi nih. Wah kemana-mana dijaga dengan senjata macam-macam. Wah itu ya. Ini bentuk ketakutan yang sangat kanak-kanak namanya. Ya. Jadi takut itu kan memang bertahap. Ada orang takut itu dengan ancaman dan siksaan. Ya itu bagi orang yang sudah sangat bandel ya. Maka Allah mengancam dengan neraka, siksa, pedih dan seterusnya. Itu memang harus begitu. Itu pendidikan sebenarnya. Tapi lama-lama tahu khauf, itu namanya khauf. Nanti bisa naik tahapnya menjadi qobet. Qobet itu takut kalau aku tidak engkau cintai Allah. Aku takut kalau tidak engkau ridhoi Allah. Ya, takut kalau, jadi ketika sholat takutnya bukan lagi aku takut kalau nanti diselentik oleh malaikat, bukan begitu. Tapi aku takut kalau engkau tidak menerimaku Tuhan. Misalnya begitu. Itu namanya suasana qobet. Jadi air mata yang mengalir bukan lagi air mata melihat neraka. Tapi air mata kalau engkau tidak memandangku lagi Tuhan.
engkau tidak cinta kepada aku lagi. Itu qobat. Itu dirasakan oleh para ulama sholihin, ulama-ulamanya Allah, ahlullah, para sufi itu takutnya di sana. Nah, para aulia takutnya seperti itu. Naik lagi takutnya para nabi dan rasul yang disebut dengan al-haibah. Al-haibah itu takut karena memandang karisma ilahi yang begitu agung dan dahsyat. Ya Allah, aku takut dari segala hal selain engkau. Jangan sampai muncul di dalam hatiku. Itu yang paling ditakuti oleh para nabi dan rasul. Dan umat Rasulullah SAW senantiasa menanjak ke sana. Jangan sampai hatiku ada yang lain. Oh, itu pecinta sejati. Pecinta sejati. Biar ada engkau terus menerus. Ya. Nah, ini gambaran-gambaran makom takut. Jadi justru semakin orang takut, semakin punya harapan sebenarnya. Harapannya kepada Allah. Semakin seseorang itu, aku takut kalau hidupku enggak engkau ridhoi Tuhan. Oh, semakin harapan. Tapi kepada siapa lagi yang memberi ridho kalau bukan engkau Tuhan? Harapan, roja namanya. Roja yang disebut al-basit. Al-basit itu ibarat tangan menggenggam kemudian terbuka. Tuhan menghamparkan segala kemahaannya. Manusia, seberapa sih dosamu? Memenuhi langit dan bumi. Ampun, aku lebih besar. Oh, itu menumbuhkan harapan. Menumbuhkan harapan. Seberapa benciku kepadamu. Kasih sayangku lebih besar. Bahkan mendahului seluruh amarah dan benciku. Coba bayangkan. Ya, ini menunjukkan betapa suasana ketika kita menghadap Allah itu harus penuh dengan optimisme, jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Nanti setan masuk. Masuknya gimana? Kamu gak pantas kamu beribadah. Dosamu banyak, kotor kamu. Coba lihat masa lalu. Wah, setan tuh yang ngomong. Seakan-akan itu bagus, setan tapi. Supaya apa? Supaya seseorang putus asa terhadap rahmat Allah. Supaya seseorang menjadi pesimis di hadapan Allah. Wah, itu bahaya. Itu setan yang mengatakan begitu terus-menerus itu. Jadi datang dengan hati terbuka karena pintu-pintu Allah terbuka luar biasa. Jadi ibarat Anda datang sowan kepada Allah, Allah sudah memeluk Anda. Dengan begitu Anda mempererat pelukan Anda, Allah lebih erat lagi memeluk Anda. Nah, kira-kira begitulah ya. Oke. Silakan mungkin ada yang. Ya, halo. Baik. Kalau tidak ada saya akan lanjut mengenai seakan-akan engkau memandang Allah. Ya. Ini menggambarkan tentang saya punya pengalaman sedikit mengenai lukisan. Ya, saya punya lukisan judulnya Wali Songo, gitu ya. Lukisan Wali Songo itu ceritanya hanya dua huruf, huruf H dan wawu ceritanya. Kalau digandeng menjadi huwa, yang artinya dia. Tapi judulnya menjadi Wali Songo karena ada 9 wawu di situ. Ya, itu hanya sebuah judul. Saya hanya untuk menggambarkan tentang soal keintiman antara huruf wawu dan huruf H dan wawu. Dia dan
Sebenarnya kalau dipisahkan dia dan. Ini dannya ini adalah ketika bergandeng, keintimannya luar biasa. Dan itu suasananya dialami oleh para aulia yang nggak mau pisah antara huruf wawu dan haknya itu. Nah, ceritanya suatu ketika lukisan itu dibeli oleh sahabat saya. Setahun kemudian lukisan itu dikembalikan ke tempat saya. Pak, ini saya kembalikan, saya nggak kuat dengan lukisan ini, katanya gitu. Loh, kenapa? Wah, pokoknya masalah banyak sekali. Saya menyimpan lukisan ini, katanya. Saya ini kisah yang sangat lucu. Sudah, lukisan itu tetap ada di galeri saya. Biar aja saya simpan di sana. Tapi itu bagian bagian dari soal ilustrasi mengenai hubungan sebenarnya, hubungan yang tidak pernah pisah. Jadi maka saya sering menyebutkan, Ibnu Ajibah itu menyebutkan, Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih. Maha suci Allah yang memenuhi hati para kekasihnya dengan dipenuhi dengan apa? Hati kekasih Allah dengan cinta kepada Allah. Jadi hatinya full mahabbah. Waqtasu arwahahum bisyuhudi azamatih, dan menspesialkan rohnya, spiritnya para aulia, para kekasih Allah itu diberi semacam forum, ruang spesial oleh Allah untuk terus-menerus musyahadah terhadap keagungan Allah. Apa saja ini keagungan Allah. Enak nggak enak keagungan Allah. Dan dia sangat-sangat tunduk, hormat, full dengan suasana roh tadi. Tanpa henti. Nah, itu rohnya. Rahasia rohnya yang disebut asrar, sirnya. Wahaya asraruhum lihamli a'ba'i ma'rifati. Dihamparkan, dipersiapkan rohnya untuk menjadi limpahan makrifatnya Allah. Ya, makrifat. Karena makrifat itu memang dari Allah sebenarnya. Memantul kepada seorang hamba yang dicintainya itu pada wilayah sir. Nah, ini suasana apa? Untuk menggambarkan experience seakan-akan engkau memandangnya, gitu. Seakan-akan engkau memandangnya. Kalau tidak, engkau dipandangnya. Ya. Ketika engkau memandangnya, pasti muncul rasa cinta luar biasa. Segalanya penuh dengan keagungannya. Segala yang tampak ini adalah ekspresi dari kebesaran dan keindahan asma dan sifatnya. Apa saja. Dan itu sesungguhnya akibat engkau menyadari dia memandangmu tak habis-habisnya. Nah itu ya, ini sekedar tambahan. Silakan, mungkin Anda masih mungkin muncul unek-unek, silakan. Ya. Halo, assalamualaikum Pak Yai. Salam. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan tadi disebutkan bahwa ketika kita memikirkan Allah, dan kita berpikir bahwa Allah juga memikirkan kita pada saat itu. Jadi ketika kita memikirkan Allah, kita berpikir, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengingatku pada saat itu. Nah, di sisi lain ketika kita berpikir bahwa kita tidak sedang memikirkan Allah, jadi kita seakan-akan
malah menyalahkan Allah bahwa oh Allah tidak memikirkanku, akhirnya aku tidak memikirkannya. Nah, ketika timbul perasaan seperti itu, apakah karena makom kita yang kurang kuat atau bagaimana Pak Yai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Jadi begini, ini sebenarnya soal Allah memberi di satu sisi pada manusia itu wilayah bebas. Di sisi lain manusia diberi juga wilayah tak berdaya. Nah, inilah suasana yang seringkali tarik-menarik di dalam secara psikologis di dalam diri kita dalam pengalaman beragama ini. Tarik-menarik, di satu sisi kita sedang berikhtiar, tapi kok ketentuan Allah ya yang berjalan. Tapi kita pasrah total pada ketentuan Allah. Tapi rasanya aku kok nggak bergerak ya. Hidup kok hampa ya jadinya. Nah, ini pergolakan terus-menerus di dalam diri kita. Nah, bagaimana seperti pertanyaan Anda tadi, kalau aku mikir Allah, oh Allah berarti mikir aku mengingat dia, dia mengingatku. Oke. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Ini adalah wilayah syariah namanya. Wilayah syariah itu isinya adalah wilayah yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Perintahnya aku diperintah mengingat dia, berarti isinya usaha mengingat dia. Maka di seluruh kalimat perintah di Al-Quran dan seluruh kalimat larangan di Al-Quran itu pasti berhubungan dengan ikhtiar yang begitu kita diberi bebas berikhtiar di situ. Semaksimal mungkin. Nah, itu. Tapi di satu sisi ketika Allah ud'uni astajib lakum misalnya, berdoalah kepadaku. Oh, itu berdoa itu ikhtiar. Itu syariah namanya. Astajib lakum itu hakikat. Adzkurukum, aku mengingatmu, hakikat. Nah, di wilayah hakikat semuanya ditentukan oleh Allah. Di wilayah syariah semua ditentukan manusia. Seakan-akan begitu gambarannya. Nah, tasawuf ihsan ini menjadi moderator kembali. Begini komprominya, pertemuannya, ya jangan berantem, wahai diri, gitu. Kalau engkau ditakdir, kalau Allah sedang mengingatmu, nah ini pertemuan antara hakikat dan syariat ini. Kalau Allah sedang mengingatmu, maka kamu juga ditakdirkan mengingatnya. Sesungguhnya Allah mengingatmu itu mendahului zikirmu kepadanya. Gitu. Nah, itu mendahului zikirmu kepadanya. Nah, jadi posisiku di mana nih? Posisi kita adalah posisi kesadaran. Kesadaran diingat oleh Allah ketika berzikir, gitu loh. Jadi ketika Anda berzikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, apa yang terjadi dalam hati kita? Sadar bahwa sebenarnya aku mengucapkan istighfar ini akibat limpahan ampunan Allah yang begitu deras kepada aku. Lalu aku beristighfar. Anda kalau merasakan itu, wah, itu istighfar yang dahsyat. Anda sedang tenggelam dalam lautan maghfirah. Lautan ampunan. Betapa indah beristighfar itu. Maka tumbuhlah yang disebut mahabbah. Sampai Allah menyebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang taubat. Kenapa? Cintanya Allah mendahului orang-orang taubat sebenarnya. Jadi begini, kalau Anda contohnya, apa ya, aku ini dicintai oleh Allah apa enggak ya? Apakah kita mengistiqomahkan istighfar apa enggak ya setiap hari?
minimal 100 kali setiap habis sholat. Oh, itu tandanya setiap habis sholat Anda sedang dilimpahi cinta. Oh, indah sekali kalau begitu beristighfar. Tapi kebanyakan orang beristighfar kan enggak, penuh dengan gemetar. Aduh, takut Tuhan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wah, ada apa? Astagfirullahaladzim. Padahal istighfar itu cinta. Gitu loh. Ya, kira-kira begitu, kira-kira. Oke, monggo. Jadi ini untuk memadukan antara ka'annakatarohu dengan fa'innahu yaroka. Ya, bisa saja ka'annakatarohu itu bentuk syariatnya ruhani. Fa'innahu yaroka adalah hakikatnya ruhani. Tapi dua-duanya maujud. Maka Ibnu Athaillah di dalam Al-Hikam itu memberi penekanan, mengingatkan sebenarnya semakin seseorang menjadi salik, penempuh itu penuh ikhtiar sebenarnya. Penuh ikhtiar, mujahadah, berusaha, tazkiyatun nafas, tathhirul qulub, membersihkan diri, menyucikan hati. Justru semakin majdzub, semakin jadab dia. Loh, sang salik malah semakin majdzub, semakin sebenarnya sedang ditarik oleh Allah. Terus semakin majdzub dia, malah semakin salik. Semakin syariat seseorang sebenarnya semakin hakikat. Artinya apa? Aku ini berusaha ini ya karena Engkau ya Allah yang menakdirkan aku berusaha. Tapi dia semakin tenggelam dalam hakikat, dia semakin syariat. Ya Allah, aku ingin mewujudkan seluruh nilai-nilai hakikat ini di dalam kehidupan nyata. Semakin dia mewujudkan kehidupan nyata, nilai-nilai ilahiyah, dia semakin membubung kepada Tuhannya lagi. Jadi ini sebuah putaran ke depan yang semuanya menuju kepada Allah. Nah, ini yang jangan sampai dipisah. Wah, aku tak di hakikat sajalah, ngapain di syariat. Yang satu lagi, wah ngapain, syariat saja belum beres kok di hakikat. Gitu. Oh, itu menjadi salah kaprah, semua jadi begitu. Padahal begini, ya seperti tadi, manusia ini bisa sholat saja, syariat kan. Loh, kamu kok bisa sholat ya? Yang menggerakkan hatimu sholat tadi lo siapa? Oh, diurut-urut ternyata aku tadi sedang digandeng oleh Allah menuju kepada Allah. Kalau nggak digandeng oleh Allah, nggak bakal aku sholat sebenarnya. Gitu. Tapi semakin digandeng oleh Allah, dia semakin khudu, semakin khusyuk, semakin kesadaran itu loh yang penting. Kesadaran itu. Kesadaran bersama Allah, disertai oleh Allah, digandeng, dituntun oleh Allah itu. Nah, oh Engkau Allah. Yang aku takbir tadi, Engkau juga yang membuat aku takbir. Tanpa fadl rahmatmu, aku gak bakal mengangkat tanganku, lalu Allahu Akbar. Nah, di titik tengah itulah kesadarannya muncul. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, jangan kenceng-kenceng ini, nanti mendem gitu. Ayo kita sing penting kita malam ini lumayan 1 jam kita berbicara, diskusi bisa kita lanjutkan beberapa hari lagi di bincang malam ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para sahabat sekalian. Walafu minkum. Wallahumma fiqh lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.